Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Kita akan lanjutkan masih pembelajaran dengan daring. Semoga kalian semua tetap selalu sehat. Baiklah, kita materi berikutnya adalah alat-alat optik. Ini adalah materi yang pertama karena nanti akan dilanjutkan dengan materi yang kedua. Jadi alat-alat optik yaitu suatu alat yang memang prinsipnya menggunakan pembiasan dan pemantulan cahaya seperti itu. Nah, contoh optik yang paling utama di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah mata. Kemudian setelah mata baru alat optik bantuan yang buatan manusia di situ. Nah, ini yang paling utama itu adalah alat optik itu adalah mata. Kemudian ada loop, kemudian ada teropong, ada kamera, kemudian ada mikroskop, kemudian ada periskop. Ini yang ada di kapal selam yang kemarin tenggelam. Ini jadi menggunakan periskop. Kemudian ada proyektor slide. Kalau sekarang karena proyektor slide udah jarang digunakan, tetapi kita menggunakan infocus seperti itu. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sifat pemantulan pada cermin dan sifat pembiasan pada lensa dengan benar melalui kegiatan eksperimen dan diskusi. Ya, tentu kita hanya diskusi aja karena kita dalam masa pandemi tidak bisa melakukan satu eksperimen secara langsung. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sifat bayangan pada cermin dan lensa dengan tepat melalui kegiatan eksperimen dan diskusi. Nah, ini bisa dilakukan nanti eksperimennya pada cermin di rumah masing-masing. Berikutnya adalah peserta didik mampu menganalisis cara kerja alat-alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya dengan tepat melalui kegiatan eksperimen dan diskusi. Nah, ini. Kemudian peserta didik mampu membuat karya yang menerapkan prinsip pemantulan dan atau pembiasan pada cermin dan lensa dengan tepat melalui kegiatan proyek. Nah, ini contoh adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Jadi kalau ini adalah benda, ini ada cermin, ya atau enggak, ini Anda berada berdiri, kemudian ini ada cermin berada di lemari atau di dinding, maka ini adalah bayangannya. Maka di sini lurus, kemudian tingginya sama. Nah, ini. Kemudian ini yang lain lagi, ini right hand, ini tangan kanan. Kemudian left hand, ini adalah bayangannya, jadi tangan kiri seperti itu. Nah, jadi di dalamnya berubah menjadi tangan kiri. Cermin datar menghasilkan gambar yang memiliki sebuah pembalikan kiri kanan. Jadi tingginya sama, cuma yang awalnya kanan menjadi kiri atau sebaliknya. Nah, ini contoh yang berikutnya lagi seperti itu. Ini jarak benda, ini adalah jarak bayangan, jadi sama. Jadi jarak benda dengan jarak bayangannya sama. Kemudian ini H itu adalah tinggi benda. Ini orang ini sebagai benda, dan ini adalah sebagai bayangan. Maka ini tinggi bayangan, H aksen. S aksen itu adalah jarak bayangan, S itu adalah jarak benda. Sifat pemantulan pada cermin datar sebagai berikut. Bayangan yang terbentuk
merupakan perpotongan dan dari perpanjangan sinar pantul. Nah, tadi jadi bayangan yang terbentuk merupakan perpotongan dan perpanjangan sinar pantul, sama ya. Jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Tadi udah kita bahas. Jadi ini, nah jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Terus ini tadi sifatnya perpotongan, lebih sama. Jadi bendanya terpotong, bentuknya sama, mirip seperti itu. Kemudian tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Nah ini tadi H. Nah itu tinggi benda, ini tinggi bayangan, jadi sama tingginya. Kemudian arah bayangan terbalik antara kiri dan kanan. Nah ini yang tadi. Jadi kalau Anda di depan cermin, kemudian Anda angkat tangan kanan, maka yang di bayangan nanti yang terangkat seolah-olah tangan kiri. Bayangan bersifat semu atau maya, jadi semu, jadi sifatnya maya ya, tidak nampak, tidak bisa diraba lah. Kemudian benda yang diletakkan di antara dua cermin datar saling berhimpit, keduanya membentuk sudut alfa. Nih, jumlah bayangan yang terbentuk sebanyak n, ini adalah nanti jumlah bayangan. Ini adalah 360 derajat, ini adalah ketentuan, kemudian ini adalah sudut impitnya kedua cermin. Nah, -1 ini contohnya. Nah, ini. Jadi ini sudutnya ini di sini ini dengan ini berapa? Sudut cerminnya ini 120. Ini 72. Oh, makin banyak hasil bayangannya, jumlah bayangannya. Ini makin banyak lagi. Jadi sudutnya semakin kecil, jumlah bayangannya semakin banyak, seperti itu. Pemantulan cahaya atau refleksi. Nah, di sini ini adalah sinar datang, di sini sinar pantul. Nah, ini adalah sudut datang I, theta I, dan theta R itu adalah sudut pantul atau sudut bias disebutnya juga. Nah, ini pemantulan cahaya adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Nah, ini pembalikannya. Jadi awalnya arah ke bawah, kembalinya arah ke atas, seperti itu. Ini pembalikannya. Hukum pemantulan cahaya sebagai berikut. Sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Nah, ini. Jadi ini sinar datang, ini garis normal yang titik-titik dari atas ini. Kemudian ini adalah sinar pantul. Nah, terletak pada satu titik pada bidang datar. Nah, ini. Jadi ada bertemu antara sinar datang, sinar pantul ke sana dan garis normal. Ini titik bertemu pada satu titik, seperti itu. Besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, ini. Besar theta I sama dengan theta R. Nih, jadi ini sama persis seperti itu. Oke. Jenis-jenis pemantulan. Pemantulan teratur ini adalah pada saat sinar datang pada permukaan teratur. Ini udah pernah kita bahas di sebelumnya ya. Jadi jenis pemantulan teratur itu adalah sinar datang pada permukaan teratur atau datar atau rata. Nah, permukaannya rata, ini mulus, maka dia menghasilkan pemantulan yang teratur. Kemudian yang bawah adalah pemantulan baur. Ini adalah sinar datang pada permukaan yang tidak teratur. Nah, ini permukaan tidak teratur nih. Naik turun, maka menghasilkan dinamakan dengan pemantulan baur. Nah, itu. Jumlah bayangan yang dihasilkan oleh dua cermin. Nah, ini masih sama ya tadi ya. N sama dengan 360 dibagi, ini adalah alfa, tadi sudut apit antara dua cermin -1 ya. Oke, lanjut. Kemudian pemantulan cermin cembung. Nah, ini
Cermin cembung bersifat menyebarkan, contohnya di kaca spion. Ya, itu. Ini, kaca spion. Nah, ini maksud dengan cermin cembung. Nah, ini. Jadi dia sinar datang menuju cermin cembung seolah-olah datang dari titik fokus. Jadi disebarkan, dikembalikan, sebarkan seolah-olah dari titik fokus. Nah, kemudian yang sinar datang menuju titik fokus dikembalikan seolah-olah sejajar dengan sumbu utama. Nah, kemudian yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan, maka dikembalikan lagi searah. Maksudnya bukan searah ya, pada sejajar ya, sama gitu. Jadi cuma dikembalikan aja lurus gitu sesuai dengan arah tadi garisnya. Seperti itu pada titik pusat kelengkungan. Nah, ini contohnya pada kaca spion. Tentu semua sudah pernah lihat. Nah, sifat istimewa cermin cembung tadi ini kita bahas tadi yang pertama, bahwa sinar sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus yang A nih ya. Kita akan coba. Nah, tadi udah kita bahas. Kemudian sinar yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Tadi udah juga kita sampaikan. Kemudian sinar yang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat kelengkungan. Nah, tadi yang ketiga udah dijelaskan juga seperti itu. Nah, kemudian persamaan pada cermin cembung. R itu adalah jari-jari kelengkungan, sama dengan 2F. F itu adalah fokus, titik fokusnya atau jarak fokus cermin. Ini jari-jari cermin tadi. Nah, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, F itu adalah jarak fokus cermin tadi F. Kemudian S itu adalah jarak benda. Nah, kemudian S aksen itu adalah jarak bayangan. Nah, sekarang kalau tadi pada cermin cembung Bapak asumsikan titik fokusnya itu adalah 4 cm. Kemudian jarak bendanya adalah 12 cm. Berapakah jarak bayangannya? Dan berapa jari-jari kelengkungannya. Nah, itu. Kemudian berapa juga tinggi bayangan jika tinggi bendanya adalah 4 cm. Berapa tinggi bayangan benda jika tinggi bendanya adalah 4 cm. Nah, M ini adalah pembesaran. Nah, S aksen tadi adalah jarak bayangan. S adalah jarak benda. Jadi S ini yang sudah diketahui. Pembesaran belum diketahui, jarak bayangan belum diketahui, tinggi bayangan belum diketahui, dan tinggi benda sudah diketahui. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar konvergen. Artinya adalah sinar-sinar sejajar yang jatuh pada permukaan cermin dipantulkan ke satu titik yang disebut titik fokus. Jadi sinar-sinar yang sejajar yang jatuh pada permukaan cermin cekung dipantulkan ke satu titik yang disebut titik fokus. Nah, jarak titik fokus dan jari-jari cermin
cekung bernilai positif. Nah, inilah yang cekung kalau cembung tadi ini ya. Nah, di sini yang pertama adalah sinar datang menuju ke lengkungan, maka dia akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, nih. Kemudian sinar datang melalui titik fokus dikembalikan atau dipantulkan dengan sejajar sumbu utama. Ketiga adalah pada saat sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, maka dia akan dikembali lagi melalui titik pusat kelengkungan cermin. Seperti itu. Nah, ini contoh cermin cekungnya. Nih, pada lensa ini. Kemudian di sini ada, kalau tadi sama ya. Pertama datang sejajar, maka dipantulkan melalui titik fokus. Yang dipantul sinar datang melalui titik fokus, dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kalau dia datang melalui titik ini ya, ini belum ada nih. Titik kelengkungan jari, maka dia akan dikembalikan pada kelengkungan jari. Maka di sini kalau ini bendanya, maka ini bayangannya seperti itu. Nih, kurang lebih sama dia ya. Kalau langsung datar dengan melalui titik fokus, melihatnya maka tinggi bayangannya sama. Seperti itu. Nah, sinar-sinar istimewa pada cermin cekung tadi, sinar datang sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus ya. Yang ini jelas nih. Nah, sinar datang pada jajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini yang sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama yang ini. Nah, ini. Kemudian sinar datang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali pusat kelengkungan cermin. Nah, ini adalah ini ya. Mana ini? C ini. Ini pada prinsipnya ini seperti ini. Maka dia ini. Persamaan yang berlaku pada cermin cekung, nah, masih sama bahwa R sama dengan 2F, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Seperti itu. F itu adalah titik fokus atau jarak fokus cermin di dalam satuan meter. Kemudian di sini ada jarak benda, masih satuan meter. Kemudian ini adalah aksen, S aksen itu adalah jarak bayangan. Ini satuan meter. Kemudian R ini adalah jari-jari cermin atau jari-jari kelengkungan. Nah, itu maka R sama dengan 2F, masih sama ya. Ini juga masih sama, M sama dengan S aksen per S dan sama dengan H aksen per H. Nah, maka sekarang kalau tadi diketahui ada dua, yaitu jarak fokus dan jarak benda, maka yang kedua adalah apabila diketahui jarak fokusnya adalah 12 cm, kemudian jarak bayangannya adalah 28 cm. Jadi di sini jarak fokusnya 12 cm, kemudian jarak bayangannya kita ambil 30 cm. Nah, sekarang jarak bayangannya 30 cm, berapakah? Nah, berapakah jarak bendanya terhadap cermin? Dan berapa jari-jari kelengkungannya? Kemudian jika tinggi bayangannya, nah ini tinggi bayangannya adalah
18 cm, berapakah tinggi bendanya? Jadi nanti kalian akan mencari apa? Yaitu jarak benda terhadap cermin dan tinggi benda, kemudian pembesaran. Jadi M ini adalah pembesarannya. Cermin gabungan, kalau tadi sudah dijelaskan, yang pertama cermin cembung, yang kedua cermin cekung. Maka sekarang adalah cermin gabungan, adalah dua buah muka cermin lengkung yang saling dihadapkan dan sejajar satu dengan lainnya. Tuh. Pertama ada di sini cembung, ya diasumsikan cembung karena dari sini. Kemudian kalau ini dari sini cekung, bendanya berada di sini ya, ini AB nih, AB ini, sehingga di sini nanti akan menjadi seperti ini. Jadi B ini maka kalau diarahkan kepada cembung, seperti tadi itu, dia akan sinar datang menuju cermin cembung sejajar sumbu utama, akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Nah ini, kemudian yang melalui titik fokus, maka dia akan dikembalikan sejajar sumbu utama seperti itu. Nah ini nanti dia akan kembali ke sana. Nah kemudian di sini lagi, nah ini jadi kalau dari menuju titik fokus maka dia akan ke sini. Nah ini akan dipantulkan. Nah kenalah pada cermin cekung. Nah cermin cekung karena dia ini jadi berubah menjadi sejajar sumbu utama, maka dia akan dikembalikan ini melalui titik fokus. Jadi kalau F1 ini adalah titik fokus lensa cembung, ini ingat ya, F1 ini adalah titik fokus lensa cembung, F2 ini adalah titik fokus lensa cekung. Nah kemudian di sini ada nanti ada D ya, D itu jarak kedua cermin ya, D ini adalah jarak kedua cermin. Kemudian S1 aksen itu adalah jarak bayangan pada lensa cembung. Nah ini, terus kemudian ini S1 aksen ya. Nah di sini ada S2 aksen nih. Nah B2 ini adalah jarak bayangan terhadap lensa cekung ya. Nah ini. Nah S2 ini adalah jarak benda terhadap lensa cekung. Jadi kalau dia di sini adalah pada lensa cembung sebagai bayangan, tapi pada lensa cekung itu sebagai benda. Nah kemudian di sini ada S1. Nah ini AB ini adalah jarak bendanya, benda pertama, yaitu maka di sini ada S1. S1-nya adalah jarak benda terhadap lensa cembung. Nah itu. Jadi akan Bapak ulang dari mulai pertama. Di sini adalah benda akan menuju, sinarnya menuju lensa cembung, maka dia akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau dia sinar itu datang dari benda tadi menuju lensa cembung, menuju titik fokus, maka dia akan dikembalikan sejajar sumbu utama. Nah kemudian dia akan sampai kena kepada lensa cekung. Nah kemudian dipantulkan kembali seolah-olah melalui titik fokus pada lensa cekung. Kemudian yang berikutnya, tadi ini dari benda ini menuju lensa cekung melalui titik fokus. Nah dari bayangan pada lensa cembung tadi,
Kemudian sinarnya menuju lensa cekung melalui titik fokus lensa cekung, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini akan ketemu nih tadi nih. Yang pertama tadi ada sumbu datang sejajar sumbu utama melalui titik fokus. Nah, dia akan tarik ke sini. Kemudian yang kedua, dari bayangan tadi menuju titik fokus kembalikan sejajar utama, maka di ada dua pertemuan inilah dia akan menjadi bayangan benda pada lensa cekung seperti itu. Nah, maka jarak D tadi adalah jarak kedua cermin. D sama dengan S2 min S1 aksen. S2 itu adalah jarak benda terhadap lensa cekung. Min S1 aksen itu adalah jarak bayangan terhadap lensa cembung. Nah, S1 aksen. Kemudian persamaan fokus untuk tiap-tiap cermin. Nah, ini 1/F1 sama dengan 1/S1 plus 1/S aksen 1. Nah, ini. Kemudian 1/F2 itu adalah 1/S2 plus 1/aksen S2 aksen. Nah, sekarang yang diketahui ini. Yang pertama adalah nilai S1-nya. S1-nya adalah 18 cm. Kemudian F1-nya adalah 20 cm. Kemudian S2-nya adalah 36 cm. Dan F2-nya adalah 22 cm. Nah, yang perlu kalian hitung pertama adalah mencari jarak bayangan terhadap lensa cembung. Yang kedua, jarak bayangan terhadap lensa cekung. Kemudian jarak kedua benda atau jarak kedua cermin ya, bukan kedua benda, sorry. Jadi jarak kedua cermin. Yang berikutnya adalah polanya ini. Polanya harus kalian garis benar-benar nih sesuai ukuran cm. Jadi ini polanya harus benar-benar digaris menggunakan ukuran sesuai cm seperti itu. Ah, khusus yang ini nanti kalian kumpulkan di lembaran, di kertas lembaran, itu boleh dititip. Artinya tidak harus datang masing-masing ya, tapi bisa nitip temennya. Itu bebas jamnya, yang penting sebelum hari Rabu depan, sebelum hari Rabu depan. Tapi bagusnya dikoordinir, jadi tidak harus mengantar sendiri-sendiri supaya efektif. Boleh sore, tidak apa-apa, kalian simpan juga seperti itu. Tapi yang jelas jangan, tidak usah pakai JNE ya. Kemudian pembesaran total bayangan. Yang pertama ada M1. Nah, kemudian di sini H1 aksen dibagi dengan H1. Ini H1 ini adalah tinggi benda pada lensa cembung. Nah, maka kalau tinggi bendanya Bapak beri 8 cm. Seperti itu. Kemudian H2-nya adalah, itu sebenarnya hasil hitungan ya, hasil hitungan. Tapi tidak apa, kita ini kan, kita kira-kira 4 cm. Maka S1 aksen itu tadi adalah jarak bayangan terhadap lensa cembung. S1 adalah jarak benda terhadap lensa cembung. Kemudian M2 ini adalah pembesaran pada lensa cekung. Nah, H2 aksen itu adalah tinggi bayangan pada di lensa cekung. Kemudian H2 itu adalah tinggi benda pada lensa cekung. Kemudian S aksen 2 atau S2 aksen itu adalah jarak bayangan pada lensa cekung.
Kemudian S2 jarak benda pada lensa cekung. Nah, kalau ini adalah pembesaran pada lensa cembung, ini pembesaran pada lensa cekung, maka M ini adalah pembesaran total. Nah, jadi pembesaran M, kalau tadi M1 itu adalah pembesaran pada lensa cembung, M2 pembesaran pada lensa cekung, maka M itu adalah pembesaran total, yaitu M1 kali M2 sama dengan H1 aksen, ini adalah tinggi bayangan pada lensa cembung, H1 tinggi benda pada lensa cembung, dan H2 aksen tinggi bayangan pada lensa cekung, H2 tinggi benda pada lensa cekung, seperti itu. Nah, kemudian di sini S1 aksen tinggi bayangan pada lensa cembung, S1 tinggi benda pada lensa cembung, S2 aksen jarak bayangan terhadap lensa cekung, dan S2 jarak benda terhadap lensa cekung. Kemudian kalau tadi sudah diketahui jarak benda dan titik fokus, maka berikutnya adalah Bapak akan sampaikan bahwa tinggi benda, tinggi benda H1-nya atau di pada lensa cembung itu 8 cm. Kemudian tinggi benda pada lensa cekung adalah 4 cm. Tentu kalian akan akhirnya sampai menghitung pembesaran total, seperti itu. Kemudian kalian juga harus diminta membuat ini nih. Nah, gambar ini sesuai dengan ukuran di kertas. Kemudian nanti dikumpulkan di meja Bapak, tapi jangan dikumpulkan masing-masing, dikoordinir oleh ketua kelas boleh, atau 10 orang, 10 lembar yang mengumpulkan 1 orang, jamnya bebas ya. Tapi jangan pakai seragam karena belum masuk, seperti itu. Tapi ingat, atau Anda boleh kumpulkan di tempat salah satu, di tempat fidelis, mungkin nanti fidelis yang akan membawa ke sekolah, boleh Anda kumpulkan di tempat fidelis, seperti itu. Tapi jangan ngumpul, intinya jaga protokol kesehatan. Semoga kita tetap selalu sehat. Pembiasan cahaya atau disebut juga dengan refraksi. Hukum pembiasan cahaya sebagai berikut. Berkas sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Nah, ini sinar datang, kemudian ini garis normal, kemudian ini garis bias, kemudian ini batas medium terletak pada satu titik. Nah, ini berkas sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ini sinar biasnya ya. Nah, ini sinar bias, ini sinar datang, ini bidang datarnya atau disebut dengan batas medium. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah perbandingan antara sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah konstan. Nah, ini sin theta 1 itu adalah sinar datang ya. Ini sudut sinar datang. Sin theta 2 ini adalah sudut bias. N2 itu adalah indeks bias pada medium 2. N1 itu adalah indeks bias pada medium 1. N21 ini adalah indeks bias 2 terhadap medium 1. Indeks bias medium 2 terhadap medium 1. Nah, contohnya begini. Nah, di sini adalah pada sinar datang ini adalah di medium 1. Karena dia dari air menuju udara, maka di sini indeks bias medium 1-nya berada di air, yaitu nilainya 4/3. Nah,
indeks bias medium air atau disebut dengan Na 4/3. Kemudian indeks bias medium 2 atau di udara ini nilainya 1. Nah, ini silakan nanti hitung. Ya, silakan hitung apabila sudut datangnya 30 derajat. Sudut datangnya 30 derajat. Oke. Nah, yang kedua kasusnya adalah apabila ini cahaya datang dari udara menuju permukaan air. Nih. Kemudian di sini indeks bias satunya, indeks bias medium satunya berada di udara, yaitu indeks bias mediumnya nilainya 1. Kemudian indeks bias medium 2-nya adalah air, nilainya 4/3. Yang perlu kalian cermati, coba dicermatin pada garis ini, biasnya ini ya, garis biasnya ini diperhatikan. Ini kan kalau tidak terbiaskan selalu lurus nih, titik-titiknya selalu lurus. Tapi karena dia terjadi pembiasan, maka ini bergeser ya, pembelokan ini. Nah, sekarang perhatikan, ini adalah sudut datangnya dari udara, kemudian yang ini dari air. Apa yang terjadi? Nah, ini. Kalau dia datang dari permukaan yang indeks bias medium yang lebih rapat, maka dia akan menjauh dari garis normal. Jadi sudut biasnya menjauh dari garis normal. Ini garis normal, jadi akan menjauh nih. Nah, ini menjauh. Berbeda dengan ini. Karena udara dia karena lebih rongga, kerapatannya berkurang dibandingin air, maka dia sudut biasnya akan mendekati garis normal. Nah, ini harus diperhatikan. Ini secara teori kalian harus benar-benar memperhatikan. Oke. Nah, hubungan antara indeks bias dan cepat rambat cahaya sebagai berikut. Ini udah tadi Bapak sebutin. N1 indeks bias pada medium 1, ini ada cepat rambat udara pada medium 1 sama dengan N2, ini indeks bias pada medium 2, kemudian cepat rambat cahaya pada medium 2. Nah, ya silakan nanti ini persamaannya. Lensa cembung. Ya, di sini ada cahaya datang menuju lensa cembung, dia akan dibelokkan menuju titik fokus. Kemudian sinar datang menuju titik fokus akan diteruskan sejajar sumbu utama. Kemudian apabila sinar datang menuju pusat kelengkungan, maka dia akan diteruskan, tidak ada dibelokkan. Pada lensa cembung terdapat 3 sinar istimewa sebagai berikut. Tadi sinar datang pada sejajar sumbu utama, lensa akan dibiaskan melalui titik fokus. Yang ini. Nah, ini dibiaskan titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, ini yang tengah ini tadi, ini dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik tidak akan dibiaskan tetapi diteruskan. Nah, ini nih, tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Nih untuk pada lensa. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya sederhana, dia sejajar sumbu utama semua diarahkan ke menuju titik fokus. Yang ini tadi menuju titik pusat optik, dia tidak dibiaskan tetapi lurus seperti itu. Oke. Kemudian lensa cekung. Nah, untuk lensa cekung maka di sini cahaya datang sejajar sumbu utama seolah-olah dibiaskan dari titik fokus. Nah, kemudian yang datang seolah-olah menuju titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian yang melalui titik pusat optik maka diteruskan atau tidak dibiaskan. Oke, ini tadi udah Bapak jelaskan. Sinar datang sejajar sumbu utama, lensa akan dibiaskan seakan berasal dari titik fokus. Nah, ini yang pertama ini. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus
akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah ini tadi udah. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik akan diteruskan tanpa pembiasan. Maka ini. Nah, oke. Nah, pembesaran bayangan lensa cembung dan lensa cekung itu adalah M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. S aksen itu jarak bayangan, kemudian H aksen jarak tinggi bayangan, seperti itu. Pada lensa tipis, hubungan antara jarak fokus, indeks bias, dan jari-jari kelengkungan lensa dinyatakan dengan persamaan ini. 1/F sama dengan N2 per N1 min 1 sama dengan 1/R1 plus 1/R2. Ini adalah kalau dia jarak kelengkungan lensa nih. Oke. Nah, di sini ada tadi R1 ini adalah jari-jari kelengkungan lensa 1, R2 adalah jari-jari kelengkungan lensa 2. Kemudian N1 indeks bias lensa. Kemudian tadi NL itu ada lensa, kemudian ya bias medium lagi LM. Oke. Kekuatan lensa yaitu kemampuan mengumpulkan atau menyebarkan cahaya oleh lensa, yaitu P sama dengan 1/F. Kemudian kekuatan lensa dinyatakan dalam D atau dioptri. Maka pembesaran total itu adalah M1 kali M2 S1 aksen kali S2 aksen per S1 kali S2. Tadi udah kita jelaskan. Gabungan dua lensa dengan sumbu utama berimpit. Kalau tadi masing-masing lensa, maka ini adalah dua lensa. Ada lensa 1, lensa 2. Maka D ini adalah jarak kedua lensa, yaitu S1 aksen ditambah S2. Seperti itu. Nah, maka di sini ada benda satu melalui lensa 1 dulu, kemudian baru nanti menghasilkan suatu bayangan. Pada bayangan ini maka dianggap sebagai suatu nanti benda terhadap lensa 2. Nah, baru bayangan inilah yang terakhir, yang kedua, seperti itu. Maka di sini ada F1 ini adalah jarak fokus pada lensa 1. Kemudian di sini ada F2 jarak fokus terhadap lensa 2, seperti itu. Maka di sini juga F2. Seperti itu. Kemudian di sini ada lensa 1 ya di sini. Kemudian ada S1 ini jarak benda terhadap lensa 1. Dan di sini ada jarak S1 aksen, jarak bayangan terhadap lensa 1. Nah, kemudian S2 ada jarak benda terhadap lensa 2. Nah, kemudian ada D, ini adalah jarak kedua lensa. S2 aksen itu adalah jarak bayangan terhadap lensa kedua. Seperti itu. Nah, silakan nanti coba dihitung apabila S1-nya adalah 6 cm dan S2-nya adalah 8 cm. Kemudian F-nya adalah 12 cm F-nya. F1-nya, kemudian F2-nya adalah 16 cm. Silakan nanti berapa jarak kedua lensanya. Dengan cara tadi yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen, ya, itu harus tetap berlaku perhitungan itu. Oke.
Berikutnya adalah contoh soal. Lilin diletakkan 8 cm di depan cermin cembung, lalu lilin digeser 2 cm mendekati cermin. Jika fokus cermin cembung tersebut sebesar 2 cm, tentukan perbandingan jarak bayangan mula-mula dengan jarak bayangan setelah digeser menjauhi cermin. Penyelesaian. Diketahui S1 tadi jarak benda 8 cm, digeser atau perpindahan ya, delta S itu perpindahan 2 cm. Kemudian S2 jarak benda kedua itu S1 min delta S, tadi ada perubahan tadi, pergeseran, jadi 8 kurangi 2 sama dengan 6 cm S2 nya. Kemudian titik fokusnya adalah min 2 cm, seperti itu. Kemudian ditanyakan perbandingan, jawab 1/F sama dengan 1/S1 ditambah 1/S1 aksen ya itu. Kemudian 1/-2 sama dengan 1/8 plus 1 aksen. Nah itu betul tadi, 1 aksen. Kemudian 1/1 aksen yaitu -2, 1/-2 min 1/8. Oke, kemudian 1/1 aksen sama dengan min 4/8 min 1/8, maka menghasilkan 1/S1 aksen sama dengan min 5/8. Kemudian S1 aksen itu sama dengan min 8/5. Maka 1/F sama dengan, sebenarnya 1/F2 ya nih, sama dengan 1/S2 plus 1/S2 aksen, yaitu 1/S2 aksen sama dengan min 1/2 min 1/6. Maka 1/S1 aksen sama dengan min 3/6 min 1/6. Maka 1/S1 aksen sama dengan min 4/6 S2 aksen min 6/4 cm. S2 aksen min 3/2, ini disederhanakan ya, 6/4 menjadi 3/2. Ini bukan 1/S1 aksen ya, ini juga salah nih, Bapak ulang. Jadi ini adalah 1/S2 aksen sama dengan min 3/6 min 1/6. Maka di sini min 1/2 aksen sama dengan min 4/6. Kemudian ini akan menghasilkan S2 aksen yaitu min 6/4. Kemudian S2 aksen disederhanakan min 3/2. Maka inilah perbandingan tadi dari hasil S1 aksen dibanding dengan S2 aksen. Minnya dicoret-coret perbandingan, kemudian disederhanakan akan menghasilkan ini 16/15. Sekian, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe.